Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kalian itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum amwatan, sedangkan kalian itu dulunya tidak ada. Fa'ahyakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian setelah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yumitukum. Fase yang berikutnya Allah mematikan kalian lagi. Tsumma yuhyikum, setelah dimatikan dihidupkan lagi. Tsumma ilaihi turja'un, dan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala kalian dikembalikan. Fanarimakumullah, ini adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kok bisa kufur? Ini satu pertanyaan yang secara tujuan adalah al-inkar wa taubih, untuk pengingkaran dan juga untuk menjelekkan orang yang ditanya, bukan untuk dijawab. Falahimakumullah, hadza istifham bimana at-ta'ajjub wa taubih wal inkar. Kalimat pertanyaan yang pertama itu kaifa, bagaimana? Bimana at-ta'ajjub, satu hal yang mengherankan, keterkaitan dengan kenapa kok ada orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dia kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa karena orang musyrik pun itu ketika ditanya man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Maka orang musyrik itu bukan orang yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yakin, mereka percaya. Makanya dikatakan orang musyrik. Musyrik itu kan orang yang mensekutukan. Yang namanya mensekutukan itu berarti dia yakin ada Allah, tetapi dia juga mensekutukan yang lainnya. Makanya dikatakan musyrik. Kalau orang yang tidak percaya tentang Allah bukan orang musyrik ya. Kalau orang musyrik itu yakin adanya Allah, cuman dia beribadah kepada yang lain. Maka di sini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan pertanyaan tadi yang tidak membutuhkan jawaban. Karena pertanyaan ini adalah hanya ta'ajjub, wujud mengherankan, ada orang yang jelas-jelas diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kok kemudian malah kufur, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa taubih, dan menunjukkan kejelekan daripada perbuatan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ingkar, dan juga menunjukkan pengingkaran. Berarti kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perbuatan yang mungkar karena diingkari, tidak bisa dibenarkan. Kaifa yahsulu minkum al-kufru billah alladzi khalaqakum minal adam. Bagaimana mungkin seseorang ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal apa? Allah menyatakan di sini, alladzi khalaqakum minal adam. Allah itu yang menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada. Allah menciptakan kita itu kan tidak ada sebelumnya, tidak ada contoh. Adapun kita manusia itu kan membuat sesuatu itu biasanya karena ada contohnya. Kita mungkin pelajari dulu ada majalah apa yang insek atau apa ya, adanya helikopter melihat dari capung misalnya, adanya kemudian pesawat nanti melihat daripada ciptaan Allah yang sudah ada. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sesuatu yang dulunya tidak ada, termasuk kita manusia. Maka di sini diingatkan bagaimana mungkin seseorang yang dulunya tidak ada,
khalaqakum minal adam, yang sudah menciptakan kalian padahal dulu kalian tidak ada. Wa an'ama 'alaikum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan kita, tetapi apa? An'ama 'alaikum, Allah memberikan nikmat kepada kita, dijatah rezekinya. Tidak hanya diciptakan kemudian ditelantarkan, tidak. Setiap orang yang diciptakan lahir di bumi ini, ya, pasti ada jatah rezekinya. Bi'asna fin ni'am, dengan berbagai macam kenikmatan, ya, termasuk segala sesuatu yang ada di bumi ini kan semuanya diperuntukkan untuk kita. Tsumma yumitukum, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Allah menciptakan kita, Allah kemudian menjatah rezekinya. Kebutuhan kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh oksigen, Allah menciptakan oksigen. Kita butuh makanan, Allah menyediakan makanan. Kita butuh minuman, Allah juga menyediakan air. Kok ada orang yang diciptakan kemudian dijatah rezekinya itu masih berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ini larinya kepada orang-orang kafir. Kalau kita persempit ataupun kita lebih dekatkan kepada kita yang sebagai seorang muslim, kok ada orang muslim yang makan dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, justru kemudian rizki yang diberikan itu justru untuk membantu di dalam kemaksiatan. Naudzubillah. Maka kemaksiatan yang kita kerjakan itu kita harus merenungi, ya. Kita menggunakan kaki kita untuk bermaksiat, naudzubillah, ngapunten misalnya. Kita ingat siapa yang memberi nikmat kaki itu bisa berjalan. Setelah kita yakin bahwa kaki kita itu berjalan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita punya rasa malu, ya, untuk menggunakan kaki kita berjalan ke dalam sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mata, ya. Kita yakin bahwa mata ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat juga atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita juga malu ketika kita menggunakan mata kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberi kenikmatan kok malah melaksanakan sesuatu yang mungkar. Wong kita sesama manusia saja, ya. Terkadang wong Jawa itu nek dipangku kan oke, mati. Ya. Setiap hari mungkin dijatah makan, setiap hari diberikan sesuatu yang enak, ya. Yang memberikan itu berbuat kemaksiatan di depan kita yang sudah setiap hari disangoni, wani ngelingi enggak kira-kira? Ya. Misalnya Mas Alim, ya, jatah saya tiap hari mungkin isuk kirim bakso, awan sate, ngono terus, ya. Jur Mas Alim ini kira-kira terang-terangan berbuat kemaksiatan. Itu nek sifatnya wong Jawa biasanya pekiwuh ketika ngiling, ya. Seperti itu enggak biasanya, ya. Oke seperti itu. Wong Jawa yang dipangku oke mati nih. Tiap hari diapiki, ono rezeki apa diwai, ono panganan durian yang dikirimi. Itu kok jur ada sing biasanya ngenai jatah itu kemudian berbuat kemaksiatan, kemungkinan kecil dia berani untuk mengingatkan. Wes kadung mati nih di pangku, ya. Kalau dengan sesama manusia saja, ya, kita dengan orang yang selalu memberikan kepada kita itu kita pekiwuh. Kenapa dengan Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi semua kebutuhan kita tidak ada rasa pekiwuhnya? Ini kan kewalik, ini kan keliru, ya. Maka tiga ayat ini diaplikasikan kepada kita sebagai seorang muslim adalah dalam hal bukan kekufuran, tetapi adalah kemaksiatan. Mata itu yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita gunakan justru dalam hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah yang memberikan harta untuk kita. Kenapa justru dengan harta itu kita gelontorkan di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kan yo cara wong ngece. Sudah diberi, ya, nikmat yang banyak, ya, tetapi berani melaksanakan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang memberi, itu tidak mungkin, ya. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita berpikirnya sampai di situ ketika kita mengapresiasikan ayat
ayat ini. Ya. Farahimakumullah. Kemudian summa yumitukum. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang kemudian menghidupkan kita dari yang sebelumnya kita tidak ada. Tetapi ketika summa yumitukum idda istikmali ajalikum. Dan kita perlu ingat bahwa ketika ajal kita sudah sempurna, jatah rezeki kita itu sudah komplit, ya. Yumitukum, maka Allah Subhanahu wa taala akan pasti mematikan kita. Ya. Artinya kita harus menyadari bahwa apa yang kita miliki hari ini itu bukan sesuatu yang akan kita miliki selamanya. Kalau tidak kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kenikmatan itu kita pergunakan di dalam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita justru dalam hal yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Farahimakumullah tsumma yuhyikum. Ya. Dan menjadi satu hal yang dipastikan, ya. Setelah Allah menghidupkan kita, kemudian Allah mematikan kita, tsumma yuhyikum. Perjalanan berikutnya adalah Allah akan menghidupkan kita lagi. Allah akan menghidupkan kita lagi. Ba'dal ba'si wan nusur, tsumma ilaihi turja'un. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali kita setelah kematian kita dari kehidupan kita di dunia. Maka kematian itu sebenarnya dalam jangka yang sangat pendek. Kita dulunya tidak ada, kemudian ada, ya, masuk ke fase alam rahim, kemudian lahir di kehidupan dunia. Ini menjadi awal kita untuk mencari modal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kematian. Dan kematian kita kematian kita ini dalam fase perjalanan hidup manusia itu adalah sangat singkat. Karena setelah meninggalnya kita, ini justru menjadi awal daripada kehidupan di alam berikutnya. Yang pertama ini di alam barzakh. Dan di alam barzakh ini adalah yujazikum fil kubur. Allah sudah akan memberikan balasan untuk kita atas apa yang kita kerjakan di kehidupan dunia. Maka di dalam doanya kan kita berharap bahwa liang kubur kita itu bagian daripada min riyadil jannah, bagian daripada taman-taman surga. Dan kita berhitung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kubur kita itu dari lubang-lubang api neraka. Ini menunjukkan apa? Bahwa sejak di alam barzakh ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan balasan atas apa yang kita kerjakan di kehidupan dunia. Dan waktu yang sangat singkat di kehidupan dunia ini menjadi modal utama kehidupan yang abadi. Ya. Tidak ada kematian setelah kematian kita dari kehidupan dunia. Berarti mati ini mau sepisannya. Apa ada kematian lagi setelah mati kita di dunia? Apa tanya dia mati mana? Kematian itu adalah kematian kita dari kehidupan dunia. Adapun itu kemudian summa yuhyikum. Ya. Kemudian kita dihidupkan lagi. Ya. Kali sekian amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala setelah menghidupkan lagi, tidak ada kalimat, tidak ada keterangan summa yumitukum lagi, tidak. Tidak ada kemudian mati, kemudian ada lagi. Ya. Berarti maksudnya adalah setelah kematian kita di kehidupan dunia itu sudah selesai kematiannya. Bahkan nanti di akhirat kan ada peristiwa zabhul maut, disembelihnya kematian. Ya, kalau di dalam keterangannya kematian yang hari ini ada di kehidupan dunia itu akan diwujudkan seekor domba, kemudian disembelih. Ya, ketika domba itu yang sebagai wujud dari kematian itu sudah mati, ya sudah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyeru al-khulud, kekal dan kekal. Yang penghuni surga kekal di dalam surga, yang penghuni neraka kekal di dalam neraka. Ya, ini tentunya setelah semua penghuni surga masuk dalam surganya,
semua penghuni neraka masuk dalam neraka. Baru kemudian ada zakul maut, disembelihnya kematian. Ya. Barahimakumullah. Dan kemudian memang yang menjadi yang paling merasakan di dalam siksa baik di dunia atau di akhirat adalah al-julud, kulit kita. Malah di dalam Al-Quran kan disebutkan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Tujuannya apa? Liyadukul adab. Api neraka kan sesuatu yang sangat panas ya. Jadi tidak bisa menggambarkan panasnya seperti apa, tapi itu adalah sesuatu yang sangat panas ya. Tentunya setiap kulit yang terkena pasti akan langsung gosong dan pasti akan rusak. Tetapi ketika rusaknya dan gosongnya kulit kita, kalau mungkin rusak dan gosongnya kulit kita di dunia, ini malah menjadi sesuatu yang sudah tidak bisa merasakan. Tetapi nanti siksa di akhirat, siksa di neraka yang Allah Subhanahu wa taala adalah kullama nadijat juluduhum. Setiap kali kulit penghuni neraka itu sudah matang, ya, nadijat. Badalnahum juludan ghayraha. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung akan mengganti menjadi kulit yang baru. Tujuannya apa? Liyadukul adab, agar mereka senantiasa tidak pernah istirahat dari merasakan siksa api neraka. Ya. Sesuatu yang sangat mengerikan ya, ketika kita berbicara api neraka. Tetapi yang disayangkan itu terkadang setiap orang yang tahu tentang dahsyatnya siksa api neraka terkadang tidak merasa terancam dengan siksa api neraka. Ini yang kemungkinan mungkin menjadikan orang itu terkadang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena wujudnya tidak kelihatan secara mata. Sedangkan ancaman sesama manusia itu terkadang justru lebih ditakuti karena mungkin lebih nyoto di depan mata. Padahal ancaman sesama manusia itu belum tentu akan benar-benar dikerjakan. Apalagi kalau permainannya adalah dengan uang ya, beda cerita. Ada peraturan, ada uang, biasanya peraturan sing kalah, duitnya sing menang. Ya. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada kata tawar-menang. Ya. Bahkan ketika dalam ayat disebutkan ketika seseorang itu punya kekayaan yang sebesar langit dan bumi, itu tidak bakal bisa digunakan untuk menebus siksa api neraka. Ya. Barahimakumullah, maka ini menjadi satu perenungan bagi kita. Ya. Tentunya sekaligus menjadi peringatan kepada kita. Kalau hari ini kita merasa semua yang apa kita miliki itu adalah pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita pergunakan kenikmatan tersebut dalam hal yang justru mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Barahimakumullah, ya. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kita dihidupkan, ya. Kita dimatikan, dihidupkan kembali, tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikembalikan. Ayat ini sebagaimana dalam ayat yang lain, ya, idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Fa yujazikumul jazaa'ul awfa. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sempurna. Siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kebaikan. Siapa yang berbuat kemungkaran, siapa yang berbuat kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala yang kehendaki. Ya. Kita tidak bisa ngenyam nanti di kehidupan akhirat. Kita bisa mengusahakan adalah ketika kita hari ini di kehidupan dunia. Ya. Adapun di kehidupan akhirat ya kita menerima apa yang mungkin kita hari ini sudah usahakan. Siapa yang berani menyampaikan urusan akhirat ketika di kehidupan dunia, maka bersiaplah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barahimakumullah, ya. Maka fa idza kuntum fi tasarrufihi wa tadabburihi wa birrihi.
Maka ketika kita hari ini merasa dan yakin bahwa kita itu berada di tasarrufi, di bawah aturan dari Allah Subhanahu wa taala, wa tadbirihi, dan juga pengaturannya dari Allah Subhanahu wa taala, wa birrihi, dan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di bawah tahta awamiri ad-diniyah, ya. Apa yang mengatur kita? Peraturan apa yang menjadikan kita harus turut di bawah peraturan Allah Subhanahu wa taala? Kita berada dalam aturan syar'inya. Aturan Allah Subhanahu wa taala seharusnya untuk kita taati, ya. Wa min ba'da dzalika tahta dini al-jazai afalikum bikum an takfuru bih. Kalau kita seluruhnya itu berada di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala, kita juga diberi kebaikan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Afa alaikum an takfuru bi. Apakah pantas kita kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau kita ringankan dengan bahasa muslim kita, kalau kita hari ini diberi nikmat dari Allah, kesehatan dari Allah, mudahnya usaha juga dari Allah Subhanahu wa taala, banyak pemesan dari Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, apakah layak kemudian bagi kita sudah difasilitasi nikmat, kita sudah dicukupi kebutuhannya, justru setelah kita cukup kebutuhannya malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang tua katakan sesama manusia, kita sudah dicukupi kebutuhannya dengan, ya, orang tua kita sudah mencukupi kebutuhannya. Kemudian harapan orang tua itu kan yang diberikan itu digunakan dalam kebaikan, ya. Diberikan motor, ya mungkin alasannya ngomong Pak, orang seneng ngaji, orang motornya Pak, ya. Jadi bapaknya numpake motor. Setelah ditukake motor, kok kemudian dia malah tansoyo orang seneng ngaji. Kira-kira bapaknya jengkel nggak? Kemungkinan besar jengkel, ya. Sama dengan, ya, hari ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, ya, maka tidak layak dan tidak pantas kemudian bagi kita untuk melaksanakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa beruntung dengan ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan pernah rugi dengan kemaksiatan kita. Tidak ada kata untung dan rugi dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan hambanya. Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Kita taat, kita yang untung, kita maksiat, kita yang merugi. Semuanya tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untung dan ruginya. Falahimakumwa wa hadza illa jahlun 'alimun wa safhun wa hamaqah. Beliau di sini dengan bahasa yang cukup keras kalau dalam kitab ini, ya. Orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia kufur. Orang yang sudah dicukupi kebutuhannya di kehidupan dia kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hal hadza illa jahlun 'alimun. Tidaklah perbuatan ini muncul dari kebodohan, wasafun, dan juga safi ini lebih keras daripada bodoh. Apa satu dari bodoh ini? Pokok. Wahamakoh, ya. Ini kalau pokok itu yang hamakoh, ya. Ahmak itu kan wong pokok, ya. Ya. Jadi kalau ada orang sudah diberi nikmat, kok berani kufur kepada Allah? Orang sudah diberi kesehatan, kenikmatan, kemudian nikmat itu digunakan justru untuk bermaksiat kepada Allah. Inilah perbuatan orang-orang dan pekok, kalau menurut beliau, ya. Antara perbuatan wong bodoh, wong apa nih, setengah-tengah sak dure bodoh, ya. Nah pokok kan teman meni, ya, saking temennya orang dikatakan pekok ini pol-polan itu atau ngenyek wong nih. Koplo, jadi macam koplo ini. Jadi ini yang disampaikan oleh Imam As-Sadi, ya. Artinya ketika kita hari ini diberi kenikmatan justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita memposisikan diri kita sebagai orang yang bodoh, bahkan
posisinya orang pekok tadi. Ya, tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak meridhoi kemaksiatan. Allah sudah gelontorkan berikan kebutuhan kita, kok malah melaksanakan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang seperti ini menunjukkan bahwa orang yang diberi fasilitas kenikmatan dan justru malah melaksanakan kemurkaan yang perbuatan yang dimurkai oleh Subhanahu wa taala tidaklah dikerjakan oleh orang-orang yang bodoh dan pokok. Ya. Balanimakumullah balilladzi yuliku bikum antu minubi. Yang seharusnya adalah ketika kita diberi nikmat, ketika kita difasilitasi semua halnya yang menjadi kebutuhan kita usaha Allah mudahkan. Ya. Kita mungkin onlinean Allah mudahkan datangkan pelanggannya. Kita menjadi seorang guru, ya banyak sekolahan yang membutuhkan. Kita menjadi jasa, mungkin banyak orang yang mencari. Itu semuanya kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu seharusnya yaliku bikum antuk minu bihi wa tattaquhu wa tashkuruhu. Ya. Seharusnya menjadikan kita orang yang semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita orang-orang yang takhafu, ya. Menjadi semakin khasyah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala wa takhafu adzabah, dan menjadikan kita orang-orang yang takut daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian Allah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa kepada kita, tetapi justru dengan kenikmatan itulah kita melaksanakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya adalah satu hal yang bodoh hati, satu hal yang menunjukkan kepekoan kita kalau kita melaksanakan kemaksiatan setelah Allah memberikan kita kenikmatan kepada kita. Ya, jadi bahasa bodoh dan pokok ini yang disampaikan oleh Imam Asy'ari. Ya, saya tidak mengada-ngada ini, menggunakan kalimat jahlun adimun, ya bodoh sing besar, ya bodohan yang sangat amat bodoh, ya wasyafi, ya Syafi itu kalau di dalam kamusnya lebih kepada idiot, ya. Jadi wong idiot itu kan bisa ngono kae, ya. Wah lama kau dan orang-orang yang benar-benar jahlun murakab, ya. Orang-orang Arab itu wes bodohnya wes buder keluar, wes tidak ada celah pinter 12, ya. Ini gambaran daripada orang yang diberi nikmat tetapi justru menjadikan dia adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan istifhamnya, dengan kalimat pertanyaan kaifa, ya. Artinya ini menjadi satu pelajaran bagi kita, meskipun ayat ini adalah keterkaitan dengan orang-orang kafir, orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala justru ingkar dan kufur serta tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini juga menjadi pelajaran bagi kita sebagai seorang muslim. Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita justru kita pergunakan dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita fasilitas HP mungkin. Jangan sampai nikmat HP ini justru menjadikan kita orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi yang HP itu tergantung saya nyekel. Damel dibuat bagus yo bakal jadi HP, dibuat kejelekan yo manut tidak ada yang ditolak. Ya. Makanya kenikmatan. Ya. Karena bagaimana kenikmatan itu kita gunakan semakin menjadikan kita orang yang taat, orang yang takut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diingatkan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ilaihi turja'un." Kita itu akan dikembalikan kepada Allah. Artinya apa? Yujazihim bihasbi amalihim. Setiap kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan kita. Ya, karena makna daripada "Tsumma ilaihi turja'un" atau dalam kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya kemudian kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak, tetapi menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bersiap untuk mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita di kehidupan
dunia. Jadi monggo, saya hanya sekedar mengingatkan dan menasihatkan untuk saya pribadi khususnya terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kenikmatan itu kita pergunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwa yang memberikan nikmat adalah Allah, maka seharusnya terhadap Allah Subhanahu wa taala kita berbuat taat kepada Allah dan jangan menjadikan Allah murka kepada diri kita. Fadlahimahumullah, dan para ulama mengingatkan wujud rasa syukur kita terhadap nikmat adalah tasarrufun nikmah ala muradillah. Kita menggunakan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ala muradillah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan oleh Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya, inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadlahimahumullah, wallahu a'lam bishawab. Ini tafsir Imam Asy'ari rahimahullah di ayat yang ke-28, ya, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menyebutkan 3 golongan yang disampaikan di awal surat Al-Baqarah, ya, kan 1 sampai ke 27 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada 3 golongan setidaknya, ya. Golongan mereka orang mukmin, kemudian yang kedua adalah golongan mereka orang-orang yang kafir, dan yang ketiga adalah golongan mereka sebagai orang-orang munafik, ya. Ketika kita mau menjadi orang yang beruntung, maka jadilah golongan yang pertama, faulaika humul muflihun, yaitu orang-orang mukmin. Orang kafir tidak akan pernah beruntung, munafik juga tidak akan pernah beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji di kesempatan malam hari ini, tafsir surat Al-Baqarah di ayat yang ke-28 yang disampaikan oleh beliau Imam Asy'ari rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Ada kebenaran seluruhnya murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu li rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.